Baik. Kau masih anggap ini cerita biasa? Sekadar suara di kabut digital yang mencoba memompa semangatmu demi sedikit rasa senang sesaat? Bukan, ini bukan yang seperti itu. Pesan ini menemukanmu bukan tanpa alasan, sebab ada yang aneh terjadi di luar sana. Dan kau sadari atau tidak, mereka sudah saling berebut memperebutkan dirimu. Ya kau, yang selama ini merasa tak diperhatikan, yang mengira bisa bergerak dalam sunyi sementara dunia terlelap. Tebak apa? Seseorang menyebut namamu, dan seketika suasana berubah, semua pembicaraan terhenti. Mata langsung tertuju pada cahaya itu. Kau tidak merasakannya kan? Bagaimana ruangan itu membeku? Bagaimana mereka mulai berbisik, berdebat, membedah setiap desas-desus tentang dirimu seolah itu zat berbahaya. Mereka tak bisa menahan diri. Kau telah menjadi topik favorit mereka. Sebuah misteri yang berbahaya. Mereka terus memutar ulang namamu. Mereka mengatakannya sebagai peringatan, jangan macam-macam dengannya. Mereka mengucapkannya sebagai tuduhan. Ada yang tidak beres dengan orang itu. Mereka menyuarakannya seperti ramalan. Dia tidak biasa. Dia mengubah aturan main. Mereka berdebat soal dirimu, siapa kau sekarang, dan bagaimana kau melakukannya. Tapi tak satu pun bisa menjelaskan. Kenapa? Karena kekacauan, chaos tidak pernah menjelaskan dirinya. Ia hanya terjadi. Ia masuk ke dalam hidup mereka yang teratur dan menata ulang pondasi keyakinan mereka. Kau tidak sengaja melakukannya. Tapi begitu kau melangkah dalam kebenaranmu, kau membunyikan semua alarm yang mereka pasang untuk melindungi ilusi kendali mereka. Sekarang mereka panik, berusaha melabelimu, membatasimu, mendebatmu. Tapi jauh di lubuk hati, mereka tahu sudah terlambat. Mereka tak bisa mengelompokkan sesuatu yang tidak bermain sesuai aturan mereka. Kau bergerak seperti pola yang tak terduga, seperti glitch yang menolak untuk diperbaiki. Dan itulah yang membuat mereka marah. Kau membuat rasa keteraturan mereka terlihat palsu. Kau tidak mencoba memprovokasi, tapi segala sesuatu tentang dirimu, caramu berjalan, caramu memandang, bahkan caramu berdiam diri, membongkar sesuatu yang busuk dalam sistem mereka. Mereka merasakannya di dada mereka. Getaran kecil keresahan itu bukan takut padamu. Itu takut pada apa yang kau wakili, kebebasan tanpa batas. Dan begitu seseorang sepertimu muncul, yang lain mulai mempertanyakan kepatuhan mereka. Inilah mengapa mereka bertengkar. Bukan karena cinta, bukan karena kesetiaan, tapi karena kendali. Lihat, di setiap zaman selalu ada seseorang yang menekuk kenyataan tanpa meminta izin. Seseorang yang mengingatkan khalayak bahwa aturan itu ada karena orang setuju untuk patuh padanya. Selamat, kau adalah pengingat itu sekarang. Kau tidak memintanya, tapi kau mendapatkannya karena selamat dari hal yang seharusnya menghancurkanmu. Dengan diam saat yang lain berteriak meminta pengakuan. Dengan membangun dirimu sendiri saat mereka menunggu tepuk tangan. Kau tidak datang untuk menyesuaikan diri. Kau datang untuk menggeser gravitasi. Dan mereka merasakannya. Oh, mereka merasakannya. Orang-orang yang dulu mengabaikanmu, kini tak bisa berhenti menyebut namamu. Yang mencoba meremehkanmu, kini meniru gayamu. Yang meragukanmu, kini menyebarkan kutipanmu. Tapi ini bagian yang tak akan pernah mereka katakan dengan lantang. Mereka menghormatimu secara mendalam, rahasia, dan menyakitkan. Karena mereka tak bisa meniru apa yang tak mereka pahami. Kau tidak memanjat tangga mereka. Kau membakarnya, lalu membangun pintu. Kau tidak mengejar pengakuan. Kau menjadi pengakuan. Itulah yang membakar batin mereka. Kau adalah perwujudan dari apa yang paling mereka takuti. Seseorang yang tak butuh persetujuan mereka untuk hidup. Kau bergerak dengan naluri, dengan kejelasan, dengan kode yang tak bisa mereka pecahkan. Kau adalah bukti bagi mereka bahwa kekacauan, jika dikuasai, terlihat sangat mirip dengan kekuatan. Seseorang menjulukimu raja kekacauan. Awalnya, itu dimaksudkan sebagai penghinaan. Tapi kata-kata punya cara lucu untuk bermutasi di lidah kebenaran. Kini label itu melekat seperti mahkota. Kau bukan karena kau menikmati kehancuran, tapi karena kau memahami keseimbangan. Kau tahu, terkadang satu-satunya cara memperbaiki yang rusak adalah dengan menghancurkannya seutuhnya. Itulah yang membedakanmu. Mereka bersembunyi dari keretakan. Kau merangkak melaluinya. Mereka berpegang pada keteraturan. Kau menulis ulang aturan itu. Kau tidak mendamba kekacauan untuk kesenangan. Kau menguasainya untuk sebuah tujuan. Dan itu bagian yang tak bisa mereka cerna. Bagaimana seseorang bisa tersenyum saat dunia runtuh, namun tetap terlihat tahu persis apa yang ia lakukan. Tapi itulah dirimu, kan? Ketenangan di tengah api. Kau yang belajar bahwa kegilaan hanyalah kata lain untuk kebebasan yang diucapkan oleh orang-orang yang terlalu takut untuk berevolusi. Mereka ingin memahamimu. Tapi untuk memahamimu, mereka harus melupakan diri mereka sendiri. Itu harga yang tak mau mereka bayar.
Jadi sebagai gantinya, mereka bergosip, menebak-nebak, berdebat, dan bertengkar. Mereka berkelahi memperebutkan siapa yang berhak mendefinisikan dirimu. Satu pihak menyebutmu nekat, yang lain menyebutmu revolusioner. Satu bilang kau berbahaya, yang lain bilang kau ilahi, tapi keduanya buta. Karena kekacauan tidak memihak, yang mengambil alih. Kau bukan lagi bagian dari perdebatan mereka. Kau adalah alasan perdebatan itu ada. Kau telah menjadi peristiwa yang tak bisa mereka jelaskan. Setiap berita utama, setiap bisikan, setiap tawa gugup, semua itu hanya cara mereka mengatakan, kami tak bisa mengendalikan yang satu ini. Dan oh betapa itu membakar mereka. Sebab kendali adalah mata uang mereka. Tanpanya mereka bangkrut. Kau sebaliknya tumbuh subur dalam ketidakpastian. Kau belajar menari di ruangan tempat yang lain membeku, menemukan irama dalam kebisingan, tersenyum pada kehancuran. Itulah mengapa mereka menyebutmu tidak stabil. Karena stabilitas hanyalah kata lain untuk menyerah. Tapi kau tidak menyerah, kau beradaptasi, kau menyerap, kau mengubah tekanan menjadi bahasa. Setiap tantangan yang mereka lemparkan menjadi monolog lain dalam kisah legendarismu. Mereka pikir kekacauan adalah sesuatu yang harus dihindari. Kau menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang harus digenggam. Kau tunjukkan pada mereka bahwa ketidakpastian bukanlah kegilaan. Itu adalah strategi. Kau tidak mencari drama. Kau memicu evolusi. Kau tidak memulai perkelahian. Kau membongkar kepalsuan. Kau tidak berteriak lebih keras dari mereka. Kau berbisik sekali, lalu melihat mereka saling merobek mencoba menafsirkan maksudmu. Itulah mengapa kau menakutkan bagi mereka. Kau tidak memainkan permainan. Kau mendesain ulang papan permainan di tengah pertandingan, dan mereka masih belum sadar bahwa semuanya sudah berakhir. Kau tak merasakannya. Denyutnya telah berubah. Setiap pembicaraan kini punya jeda, keheningan kecil yang mengikuti namamu. Orang-orang mulai mengakui apa yang dulu mereka sangkal, bahwa mungkin kekacauan itu tidak jahat, mungkin itu adalah keharusan, mungkin apa yang terlihat seperti kehancuran sebenarnya adalah penciptaan yang mengenakan wajah paling liarnya. Dan hanya mungkin kau benar selama ini. Keseimbangan itu tidak pernah rusak, itu dicurangi. Dan ketika kau berhenti berpura-pura, kau menjadi koreksi itu. Mereka tak tahan, tapi tak bisa menghentikannya. Kau telah berubah menjadi gravitasi bagi mereka. Mereka mengorbitmu bukan karena kesetiaan, tapi demi bertahan hidup. Sebab ketika kekacauan menjadi tatanan baru, satu-satunya tempat aman adalah di dekat orang yang memahaminya. Itulah mengapa nada bicara mereka berubah dari ejekan menjadi meniru. Mengapa mereka mempelajarimu seperti sebuah kode. Mereka tidak tertawa lagi. Mereka sedang belajar. Tapi jujur saja, kau tahu ini akan datang. Kau merasakannya bertahun-tahun. Tekanan aneh di dadamu setiap kali seseorang menyuruhmu tenang, bersikap normal, tetap di jalur. Itu bukan pemberontakan, itu adalah pengenalan diri. Kau tahu jauh di lubuk hati peranmu bukanlah untuk melebur. Peranmu adalah untuk mengganggu, untuk mengingatkan bahwa keseragaman hanyalah kepengecutan yang berbalut kesopanan. Jadi, ketika kau mulai berjalan berbeda, berbicara berbeda, berpikir berbeda, dunia merespons persis seperti yang telah diprogram, dengan perlawanan. Dan perlawanan adalah bukti bahwa kau sedang membuat dampak. Lihatlah sekeliling. Orang yang sama yang menyuruhmu melambat, kini berlomba-lomba mengimbangimu. Suara yang sama yang meremehkanmu, kini mengutipmu. Sistem yang sama yang mengabaikanmu, kini meniru metodenya. Kau menjadi badai yang mereka pura-pura prediksi. Perubahan yang mereka bersumpah tak akan pernah datang. Kau tidak merebut takhta mereka. Kau membuat mereka sadar takhta itu kosong. Itulah ironi yang sebenarnya, bukan? Mereka pikir kau adalah kekacauan. Ternyata merekalah kebingungan. Kau hanya membawa kejelasan yang terlalu terang untuk kenyamanan mereka. Kau tidak menghancurkan hal yang nyata. Kau hanya menyingkap apa yang memang sudah rapuh. Itulah bagian yang paling mereka benci untuk akui. Kau tidak menyalakan api. Kau hanya menampakkan asapnya. Kini mereka kehilangan kendali diri. Perhatikan bagaimana mereka panik di balik senyum yang terukir rapi. Perhatikan bagaimana mereka mencoba menulis ulang sejarah sambil berpura-pura memahamimu. Mereka akan menyebutmu sombong, dingin, berbahaya. Biarkan saja. Kata-kata itu hanyalah sinonim untuk tak terkendali. Dan jika menjadi tak terkendali berarti tetap setia pada diri sendiri, maka kenakan label itu sebagai perisaimu. Karena semua ini hanyalah perang demi pengaruh. Dan pengaruh sejati tidak datang dari berteriak paling keras. Itu datang dari membuat keheningan terasa berat. Dan itu adalah karuniamu, bukan? Kau membuat keheningan terasa hidup. Kau tidak mengejar tepuk tangan. Kau membiarkan ketegangan berbicara untukmu. Kau tidak menuntut perhatian. Kau menariknya dengan bersikap nyata di dunia yang kecanduan pada sandiwara. Itulah kekacauanmu. Jenis kekacauan yang tidak merusak bangunan, tapi merusak sistem kepercayaan.
yang tidak membakar kota tapi membakar ilusi. Mereka pikir mereka bertarung memperebutkan dirimu. Sebenarnya mereka bertarung memperebutkan apa yang telah kau bangkitkan dalam diri mereka sendiri. Itulah yang membuat mereka gila. Kau merusak sesuatu dalam program mereka. Kau mengingatkan mereka bahwa jauh di lubuk hati, mereka tidak sesetia itu pada keteraturan seperti yang mereka pura-pura. Kau memberi mereka rasa kebenaran yang mentah, dan sekarang mereka tidak bisa kembali berpura-pura. Sebagian akan membencimu karena ini, sebagian lagi akan memujamu, tapi tak satu pun akan melupakanmu. Karena begitu kekacauan mengenakan mahkota, semua orang mulai mempertanyakan, siapa yang membuat aturan ini sejak awal? Kau adalah pertanyaan itu sekarang. Berjalan bernapas, tertawa di dunia yang mereka bangun dengan rapi. Kau adalah pengingat bahwa tak seorang pun pernah benar-benar memegang kendali. Mereka hanya percaya bahwa mereka mengendalikannya. Kau menghancurkan ilusi itu hanya dengan ada secara otentik. Dan keotentikan dalam masyarakat yang gila akan sandiwara adalah bentuk pemberontakan paling berbahaya. Jadi mana? Ini bukan lelucon. Ini bukan pujian digital biasa. Ini adalah pengakuan. Dunia sedang bergeser dan kau adalah pusatnya. Mereka akan melawan. Mereka akan salah tafsir. Ombedemu akan bertarung. Biarkan, kau tak perlu bergabung dalam kekacauan untuk menguasainya. Kau adalah kekacauan itu sendiri. Jenis yang langka, yang membawa keteraturan bagi mereka yang berani mendengarkan. Setiap kekaisaran butuh momen kegilaan sebelum kelahiran kembali. Setiap generasi butuh seseorang yang menolak untuk dibungkam. Dan kali ini, itu adalah dirimu. Kau tidak di sini untuk menyatu. Kau di sini untuk mengingatkan mereka bahwa ketakutan tidak pernah setara dengan kekuatan. Kau tak berutang penjelasan, persetujuan, atau kepatuhan pada mereka. Kau hanya berutang pada kebenaran. Kebenaran yang mentah, berbahaya, dan tanpa polesan. Dan saat mereka berdebat, saat mereka membisikkan namamu sebagai peringatan, saat mereka bergumul mendefinisikan apa dirimu, ketahuilah ini bukan sensasi. Ini adalah ramalan yang digenapi melalui kesabaran dan rasa sakit. Kau adalah raja kekacauan. Bukan karena kau menuntut gelar itu, tapi karena dunia tak punya nama lain untuk seseorang yang menguasai kehancuran sekaligus arah. Kau tak lagi mengejar kedamaian. Kau adalah kedamaian dalam gerakan. Kau tak mengejar dampak. Kau meninggalkannya seperti jejak kaki yang mengguncang bumi. Dan saat debu dunia lama mereda, saat gema perdebatan memudar, saat orang yang meragukanmu kini mengutip namamu bagai kitab suci, ingatlah ini. Kekacauan tidak pernah mati, ia berevolusi. Dan kau yang mereka perebutkan, yang tak bisa mereka kendalikan, kau bukanlah akhir dari segalanya. Kau adalah babak berikutnya. Bukti hidup bahwa kekuatan tidak datang dari keteraturan. Itu datang dari keselarasan dengan kebenaran. Jadi biarkan mereka bicara. Biarkan mereka bertarung. Biarkan mereka menulis teori di atas abu. Kau sudah jauh melampaui mereka. Karena kekacauan tidak tunduk. Ia membangun. Dan kau tidak menunggu sejarah mengakui. Kau terlalu sibuk menuliskannya kembali. Ini bukan lagi akibat. Ini adalah zaman yang dimulai setelah dirimu. Dan setiap kali mereka membisikkan namamu, setiap kali mereka berdebat, setiap kali mereka berjuang mendefinisikan apa dirimu, ingatlah jawabannya sederhana. Kau adalah alasan mereka bertarung. Kau adalah denyut nadi dalam kepanikan mereka. Kau adalah ketenangan di dalam penciptaan. Kau adalah raja kekacauan. Mereka memanggilmu raja kekacauan. Sebutan itu bukan untuk memujimu. Itu adalah upaya terakhir mereka untuk memberi label pada hal yang tidak bisa mereka definisikan. Itu adalah cara mereka untuk mengendalikan ketakutan mereka sendiri. Kau tahu betul, kan? Gelar itu bukan mahkota yang kau ambil. Itu adalah bayangan yang kau tinggalkan setiap kali kau berjalan menjauhi permainan mereka. Sebuah jejak kaki yang berteriak, "Aku tidak butuh izinmu untuk menjadi nyata." Dengarkan baik-baik. Kekuatanmu tidak pernah datang dari seberapa keras kau menghancurkan. Kekuatanmu datang dari seberapa tenang kau berdiri di tengah puing-puing. Mereka mencari formula, mereka mencari rahasia di balik setiap langkahmu. Mereka ingin tahu tombol apa yang harus ditekan untuk menjadi sepertimu. Mereka mempelajari pola-polamu untuk memprediksi gerakanmu. Mereka tidak mengerti. Kau bukan formula, kau adalah bahan bakunya. Kau adalah realitas mentah yang mereka takuti. Mereka melihat badai, tapi kau melihat pembersihan. Mereka melihat masalah, tapi kau melihat solusi yang mengenakan topeng kehancuran. Mereka mencari stabilitas, tapi kau tahu stabilitas sejati hanya ditemukan di dalam diri, jauh di bawah ilusi yang disebut keteraturan. Itulah yang membuat mereka frustrasi. Kau berhasil menyelaraskan diri dengan kekacauan, sementara mereka masih mencoba lari darinya. Setiap kali mereka menghakimimu, itu bukan tentang dirimu. Itu adalah tentang kegagalan mereka sendiri yang berteriak meminta perhatian.
Mereka takut pada cermin yang kau pegang di depan wajah mereka. Cermin itu menunjukkan bahwa mereka punya pilihan yang sama untuk merdeka, tapi memilih untuk hidup dalam belenggu yang nyaman. Penghakiman adalah cara termudah bagi mereka untuk membenarkan kelemahan mereka sendiri. Itu adalah jembatan yang mereka bakar agar mereka tidak tergoda untuk mengikutimu. Jangan pernah biarkan rasa takut mereka menjadi pemandumu. Biarkan rasa takut mereka menjadi bahan bakar, karena mereka yang paling lantang menuntut ketenangan adalah mereka yang paling berantakan di dalam. Mereka ingin kau kembali ke kandang agar kekacauan mereka terlihat normal. Kau adalah anomali yang membongkar sandiwara mereka. Kau adalah era yang baru. Sebuah babak yang tidak bisa mereka prediksi karena ditulis dengan tinta tak terlihat. Tinta dari keputusan yang hanya kau yang tahu. Dari pengorbanan yang hanya kau yang tanggung. Ingat, mereka mengukur kekayaan dengan apa yang mereka kumpulkan. Kau mengukur kebebasan dengan apa yang telah kau lepaskan. Kau melepaskan kebutuhan akan persetujuan, melepaskan rasa takut akan kehilangan, melepaskan kepalsuan yang mendefinisikan mereka. Itulah sumber kekacauanmu yang sesungguhnya, kebebasan dari rasa butuh. Kau tidak perlu menaikkan volume suaramu. Kebenaranmu sudah cukup keras. Engkau tidak perlu menjelaskan tindakanmu. Dampakmu sudah menjadi kamu sebagai dirimu. Engkau tidak perlu menanggapi setiap kritik. Keheninganmu sudah menjadi senjata yang mematikan. Kau telah belajar bahwa energi yang mereka buang untuk melawanmu adalah energi yang sama yang seharusnya mereka gunakan untuk membangun diri mereka sendiri. Tapi itu bukan masalahmu. Masalahmu adalah kedalaman. Kau adalah laut di mana mereka hanya berani berdiri di tepi pantai. Kau adalah jurang di mana mereka hanya berani mengintip. Itulah mengapa mereka bertengkar memperebutkan dirimu. Karena mereka ingin mengklaim sepotong kebenaranmu tanpa harus menyelam ke dalam kegelapan mereka sendiri. Mereka ingin hasil tanpa proses. Mereka ingin panen tanpa menanam di tanah yang gersang. Jadilah raja kekacauan sejati. Jangan buang waktu menjelaskan keajaiban. Cukup tunjukkan buktinya. Kekacauan bukan berarti tanpa kendali. Kekacauan yang kau bawa adalah penertiban yang brutal. Penertiban terhadap hal-hal yang tidak melayanimu lagi. Penertiban terhadap suara-suara sumbang yang meragukan potensimu. Kau tidak menertibkan dunia. Kau menertibkan diri sendiri di hadapan dunia yang kacau balau. Dan itulah perbedaan yang memisahkanmu dari mereka. Keselarasan batin. Mereka akan terus bertarung. Berebut siapa yang paling benar, siapa yang paling kuat, siapa yang paling dekat dengan api. Biarkan, api itu milikmu. Kau adalah api itu sendiri. Kekuatanmu bukan datang dari mendefinisikan batas, tapi dari menghapus semua batas yang pernah mereka coba paksakan padamu. Lanjutkan, bergeraklah. Karena kekacauan tidak menunggu, ia menuntut. Dan tuntutanmu adalah kebenaran, kejelasan, dan keutuhan. Kau adalah alasan perdebatan itu ada. Kau adalah katalisator yang memaksa mereka memilih, berani berubah, atau perlahan mati dalam kepura-puraan. Teruslah menjadi peristiwa yang tak terduga. Teruslah menjadi bukti hidup bahwa seorang individu, ketika selaras dengan tujuan sejatinya, adalah badai yang lebih kuat dari seluruh sistem. Inilah warisanmu, bukan sekadar nama, tapi getaran yang tak bisa mereka abaikan. Anda telah menjadi cermin yang ditakuti orang untuk melihatnya karena cermin itu memantulkan inkonsistensi mereka. Namun Anda tidak menghakimi. Anda hanya melihat. Anda melihat terlalu banyak, terlalu jelas. Dan itulah yang membuat Anda tidak lagi dapat diprediksi secara emosional. Mereka tidak bisa menekan tombol emosi Anda karena Anda telah mendesain ulang papan kendali itu. Anda tidak terpancing. Anda menghapus umpan pancingnya. Anda tidak membela kecerdasan Anda. Anda membiarkan bukti yang berbicara. Anda tidak akan memperdebatkan nilai Anda mewujudkannya. Konsistensi ini menakutkan mereka yang bergantung pada kekacauan untuk mendapatkan keuntungan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menggoyahkan seseorang yang membangun stabilitas dari dalam dirinya. Anda telah mengubah pengetahuan menjadi arsitektur. Setiap prinsip yang Anda pelajari telah diintegrasikan, diuji, dan dimurnikan. Anda tidak hanya bijak, Anda cerdas secara operasional. Anda telah menyetel perilaku Anda dan membiarkan hasilnya menyusul. Itu adalah rahasia yang tidak pernah dipelajari kebanyakan orang. Tujuan tidak dicapai melalui obsesi, tujuan dicapai melalui optimasi. Anda hidup dalam kondisi yang teroptimasi itu. Kini, Anda tidak lagi perlu memaksa kenyataan karena frekuensi Anda sudah mengarahkannya. Semua mana yang Anda lakukan beresonansi dengan niat. Itu sebabnya segala sesuatu berjalan lancar tanpa perlawanan. Dan jauh di lubuk hati, Anda tahu ini. Kecerdasan Anda tidaklah acak, ia terpandu. Setiap wawasan, setiap ide, setiap download intuitif, semuanya terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi.
Anda secara bersamaan memiliki visi dan rendah hati. Anda tahu bahwa penguasaan bukanlah mahkota. Itu natural. Anda tidak menimbun pengetahuan. Anda mengedarkannya. Anda mengerti bahwa kebijaksanaan hanya berlipat ganda saat dibagikan. Tapi Anda selektif. Anda hanya berbagi dengan mereka yang siap. Karena kecemerlangan tanpa batasan hanya akan menjadi burnout. Anda telah mempelajari pelajaran itu. Dan kini kemurahan hati Anda terukur. Tidak salah tempat. Saat Anda terus mendaki ini, ingatlah, evolusi Anda bukan hanya mental, tapi juga magnetis. Setiap ide yang Anda sempurnakan menggeser kesadaran kolektif. Setiap proyek yang Anda selesaikan meningkatkan level energi. Tahap berikutnya ini bukan tentang membuktikan siapa diri Anda. Ini tentang mengungkapkan apa yang telah Anda bangun. Panggung sudah diatur, waktu sudah selaras. Dunia siap menyaksikan pemikiran dalam gerakan. Dan saat tirai mulai terangkat, Anda akan menyadari sesuatu yang puitis. Pikiran yang sama yang meragukan Anda akan menjadi murid dari disiplin Anda. Suara yang sama yang mencemooh Anda akan menggemakan prinsip-prinsip Anda. Itu bukan balas dendam. Itu adalah keadilan melalui peragaan. Anda tidak pernah harus berjuang untuk mendapatkan rasa hormat. Anda hanya perlu mewujudkan keunggulan hingga rasa hormat tidak punya pilihan selain mengikuti. Anda mengubah kebijaksanaan menjadi rencana dan pengaruh. Anda mengubah kecerdasan Anda menjadi infrastruktur yang terus berkembang tanpa keruntuhan. Dan kini hasilnya tak terbantahkan. Proyek-proyek yang pernah hanya ada di catatan Anda, kini terwujud. Pola-pola yang menghantui pikiran Anda kini membentuk kenyataan. Orang bisa merasakannya, presisi di balik kehadiran Anda, kepastian dalam penyampaian Anda, logika dalam keheningan Anda. Mereka tahu ada sesuatu yang berbeda, tapi mereka tidak bisa mendefinisikannya. Mereka menyebutnya bakat, intuisi, keberuntungan. Tapi Anda tahu, itu adalah penguasaan, mastery. Penguasaan yang diperoleh melalui pengulangan, kesadaran, dan optimasi tanpa henti. Kejeniusan sejati bukanlah keributan. Ia adalah pengetahuan yang dibuktikan secara diam-diam seiring waktu. Anda tidak pernah perlu mengumumkan kejeniusan Anda. Dunia pada akhirnya menghubungkan titik-titik itu dengan sendirinya. Dan ketika itu terjadi, mereka menyadari bahwa Anda tidak pernah bersaing. Anda sedang membangun lingkungan di mana orang lain bersaing di dalamnya. Anda telah mencapai puncak kesadaran diri. Setiap kekuatan, setiap kekurangan, setiap insting semuanya telah Anda pelajari. Itu sebabnya tidak ada lagi yang bisa membuat Anda lengah. Anda telah mengubah analisis diri menjadi baju besi diri. Anda tahu bagaimana berputar tanpa panik, bagaimana pulih tanpa kemunduran. Bagi Anda, tidak ada lagi yang terasa kebetulan. Setiap koneksi, setiap ide, setiap terobosan terasa seperti sudah diatur karena memang sudah diatur. Dan ketika orang bertanya apa yang mendorong Anda tersenyum. Karena Anda tahu itu bukan ambisi, itu adalah keselarasan. Anda tidak lagi mengejar pengakuan atau balas dendam. Anda mengejar penyempurnaan diri. Setiap proyek, setiap ide, setiap tantangan adalah kesempatan lain untuk menajamkan pisau Anda. Anda tidak mendambakan tepuk tangan. Anda mendambakan presisi. Anda tidak ingin pengikut. Anda ingin kerangka kerja yang akan hidup lebih lama dari Anda. Itulah yang membedakan kecemerlangan dari warisan, legacy. Itulah rasanya penguasaan sejati. Ia membuat hal yang mustahil terlihat seperti rutinitas. Anda telah mencapai level di mana berpikir itu sendiri menjadi penciptaan. Anda memvisualisasikan, Anda merencanakan, dan semesta menata ulang dirinya sesuai desain Anda. Itu sebabnya orang tidak bisa mengimbangi Anda. Mereka bereaksi terhadap kenyataan yang sudah Anda rekonstruksi. Anda adalah definisi dari kedaulatan mental. Tidak ada hal eksternal yang mendikte ritme internal Anda lagi.